Jadi seperti biasa hari Kamis itu It's Buah itu mengadakan IG Live Session, yaitu biasanya ngobrol bareng, ngobrol sehat bareng ilmu gizi, para dokter dan juga praktisi kesehatan. Kita ngomongin tentang diet yang katanya sayang bumi ya, katanya. Nah, ya mungkin Kak Alfati boleh memperkenalkan diri dulu ke sahabat sehat. Ya, halo sahabat sehat semuanya. Kenalkan saya Muhammad Al-Fatih Alvin Al-Faruq. Saya sarjana terapan gizi. Di sini sebagai co-founder dari Ilmu Giziku. Kita mau ngebahas tentang vegetarian dan flexitarian ya. Iya, betul. Sebelumnya kalau boleh, kalau boleh tahu Kak Alfati juga foundernya dari Kemplang Production dan juga ini ya, Artpreneur ya, Nutri Artpreneur. Ya, jadi beberapa kita maksudnya Nutri-Planner itu kita membuat project yang produk-produk dari gizi. Oh, oke. Oke, halo sahabat sehat. Ini yang baru join, eh, nanti bisa kasih pertanyaannya di kolom komentar ataupun di Q&A box-nya ya. Nah, jadi kita kan akan membahas diet cinta bumi atau sayang binatang ya, yaitu diet vegan, diet flexitarian, whole food, dan juga macam-macam diet yang lebih mengutamakan nabati atau produk-produk sayuran, buah-buahan. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud diet yang sayang bumi dan sayang binatang? Jadi bisa dijelaskan dietnya itu apa aja? Ya, jadi biasanya kita kan selalu mendengar untuk masa kecil kita ya, masa kecil kita disuruh makan sayur dan buah karena itu dibilang sehat. Sementara uh, dari bahan makanan yang seperti telur, bahan makanan hewani yang lain, ikan dan lainnya itu tidak sehat. Ya, itu sehat juga. Tapi di sini karena di dalam diet untuk vegetarian atau diet untuk yang biasanya mengkonsumsi banyak dari sumber-sumber nabati, di sini ada kelebihannya di mana dari beberapa studi menunjukkan bahwa diet ini diet yang rendah lemak gitu. Jadi kita bisa sebut dari diet yang sayang bumi ini dari mulai kita menyayangi bumi, maksudnya dari kita tidak merusak alam, dari katakanlah karena hewan-hewan yang diburu, ibaratnya diburu atau yang ditangkap ini kita tidak merusak ekosistem mereka. Jadi mereka tetap kita dapat konsumsi dengan jumlah yang terbatas, tidak kita sepenuhnya menangkap semua hasil menangkap semua hewan-hewani itu sehingga merusak ekosistemnya. Jadi sebenarnya maksud dari vegetarian ini sudah agak baik. Diet itu yang tadi kakak tanya kan, ada vegetarian, ada vegetarian yang saya tadi sebutkan juga, ada meditarian, di mana ketiganya itu dan juga vegan. Keempatnya berarti empat-empatnya itu mengutamakan dari kita konsumsi nabati. Tapi untuk vegetarian dibagi lagi, di mana vegetarian itu dibagi menjadi lakto, vegetarian ovo, dan pesco. Jadi di sini untuk vegetarian lakto kita masih mengkonsumsi susu seperti kata-katanya lakto, dan vegetarian ovo adalah vegetarian yang tetap mengkonsumsi telur. Satu lagi untuk vegetarian pesco tetap mengkonsumsi sumber hewani dari ikan. Untuk vegan sendiri itu adalah sebenarnya cikal bakal dari vegetarian. Jadi vegan ini lebih restrik lagi daripada yang lainnya, dimana kita semua tidak boleh sama sekalipun untuk konsumsi apapun hasil dari hewan. Jadi mau itu telur, mau itu susu, itu tetap nggak boleh sama sekalipun. Lanjut ada Mediterranean, ya kakak ini. Mediterranean lebih fleksibel. Dia tetap ada konsumsi hewani, tapi dia agak dikurangi dan mengikuti pola makan dari orang-orang Mediterranean.
sekitar laut. Jadi untuk sumber hewaninya itu ada di laut. Terakhir ada flexitarian. Nah ini yang saya akan lebih anjurkan untuk semua teman-teman sahabat-sahabat gizi ya, yang kalau ingin ingin sayang bumi tapi tetap dalam ranah gizi seimbang, maka melakukan flexitarian diet, di mana fleksibel tapi tetap vegetarian. Jadi kita tetap menjadi vegetarian tapi kita tetap boleh untuk mengkonsumsi dari daging merah, dari telur, dari susu, dari keju, itu tetap ada boleh, namun tidak seperti kita pada umumnya. Maksudnya orang barat misalnya ya, orang barat kan dia sehari 3 kali itu konsumsi makanan hewani terus gitu. Iya. Nah sebenarnya jenis-jenis diet yang dimaksud itu kalau kayak flexitarian itu dia jadi lebih seimbang gitu ya Kak ya? Iya, jadi lebih seimbang karena hewani itu tetap harus dibutuhkan dalam tubuh. Karena ada beberapa asam amino esensial, vitamin B12, lalu zat besi yang lebih bisa diserap oleh tubuh. Nah Kak, kalau untuk kelebihan dan kekurangannya diet-diet tersebut yang lebih mengutamakan sayuran tuh seperti apa sih Kak? Kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya satu adalah lemak seperti kolesterol, lemak low density lipoprotein atau LDL itu lebih sedikit, dan angka kejadian seperti misalnya atherosclerosis atau mungkin penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah itu lebih rendah resikonya. Tetapi kekurangannya adalah yang tadi saya katakan bahwa pada kasus misalnya vegan, pada kasus misalnya vegetarian yang restrik, itu dia kekurangan dari mulai vitamin B12, lalu asam omega 3, lalu vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jadi jika kita mengkonsumsi hanya nabati saja, maka penyerapan untuk vitamin A juga agak berkurang. Apalagi untuk anak-anak yang berumur di bawah kurang dari 2 tahun atau baduta, itu sangat tidak disarankan untuk sudah diajarkan untuk menjadi vegetarian, karena mereka masih membutuhkan sumber-sumber dari makanan-makanan hewani. Nah itu mungkin untuk efek jangka panjangnya ya Kak ya? Ya, jadi untuk bisa efek jangka kekurangan gizi-gizi tersebut. Nah karena begitu, bagaimana dengan misalnya untuk para vegan gitu ya, mengganti asupan zat besi, protein, dan juga tadi yang Kakak sebutkan seperti omega 3 itu gimana? Apa alternatifnya? Alternatifnya biasanya kalau misalnya sudah masuk ke vegan, kita bicara untuk ini ya, untuk apa namanya, di lini pemerintahan sama pemerintahan luar itu biasanya mereka melakukan fortifikasi untuk untuk makanan-makanannya, seperti misalnya iodium. Iodium itu mereka masih bisa mendapatkan dari garam, karena garam sudah difortifikasi iodium. Lalu untuk vitamin B12, beberapa seperti tepung-tepungan itu sudah difortifikasi atau ditambahkan vitamin yang ada tersebut, vitamin B12. Jadi walaupun memang jumlahnya masih belum mencukupi, karena namanya fortifikasi pasti kan ini sintetis ya, sintetis, jadi penyerapannya masih kurang ketimbang kita makan langsung yang dari sumbernya langsung. Nah, seperti zat besi dan juga protein, Kak, apakah semuanya hanya dari produk hewani saja atau ada alternatif lain yang bisa dikonsumsi juga? Zat besi itu dia masih ada untuk sumber-sumber lain, seperti misalnya kacang merah. Zat besi itu kan pasti kacang merah ada, bayam juga ada, tapi jumlah konsumsinya berarti beda dong. Misalnya kita mau dapat zat besi, kalau dari hewani kita bisa dapat dari ikan teri, kita dapat dari konsumsi tulang-tulang ikan yang lunak, tulang ayam yang lunak, itu kita bisa dapat dalam jumlah besar. Tapi kalau misalnya zat besi dalam kacang merah, zat besi dalam bayam, itu jumlahnya kalau kita konsumsi sedikit, zat besi yang kita terima juga sedikit jadinya.
Jadi untuk sumber-sumbernya masih ada tetap untuk beberapa bahan pangan. Kita mungkin bisa obrolan lebih lanjut atau mungkin bisa baca-baca artikel di Google untuk sumbernya berapa. Tapi karena kembali lagi ini nabati itu berarti harus kita konsumsi lebih banyak karena penyerapannya itu yang sedikit. Sama seperti protein ya Kak. Kalau protein ada juga ya lele. Nah seperti apa tuh Kak contohnya? Kalau protein itu orang yang ingin menjadi vegetarian, vegan atau yang restriknya itu dia harus lebih banyak konsumsi di bagian tempe ataupun tahu. Tapi saya lebih utama tempe karena tempe itu dia bioavailabilitasnya atau penyerapan zat dalam makanannya itu lebih banyak karena dia istilahnya sudah diproses oleh jamur pembentuknya. Selain itu kenapa saya sarankan tempe? Karena tempe itu bahan utamanya adalah kacang kedelai. Di mana kacang kedelai itu nilai protein yang dapat diserap itu nilainya 0,8 sampai 0,9. Jadi lebih tinggi daripada kacang-kacangan lain, lebih tinggi daripada serealia atau bahan misalnya serealit ya gandum gitu-gitu. Itu lebih tinggi. Berarti bisa mengganti susu juga, susu sapi dengan susu kedelai, susu kacang-kacangan gitu ya? Iya. Nah, kalau bagi pelaku diet vegan, apakah orang yang punya asam urat bisa menjalani juga, Kak? Bisa melakukan juga? Asam urat bisa. Nah, oke. Apakah menjadi vegetarian bisa terkena anemia juga? Itu mitos atau fakta tuh, Kak? Jadi vegetarian sejauh yang saya baca untuk penelitian ya, itu dia untuk orang-orang vegetarian jarang untuk terkena anemia karena biasanya untuk orang yang sudah menjalani program vegetarian, vegan, dia itu lebih aware kepada kesehatan tubuhnya. Jadi kan anemia itu adalah kekurangan dari Hb. Kekurangan dari Hb itu kan bisa terbentuk dari yang pertama dari konsumsinya, dari konsumsi sumber hemnya, sumber zat besinya. Selain itu juga dilihat dari aktivitasnya juga kan. Biasanya orang-orang yang vegetarian dia itu aktivitasnya dia udah nggak ngerokok, dia udah nggak minum alkohol, dia dia bersepeda biasanya untuk ke kantor, dan sarapannya juga full oleh serealia, kacang-kacangan dan kismis segala macam itu sudah beragam, biasanya harusnya nggak terkena oleh anemia. Bahkan bahkan karena jarangnya terkena dari anemia itu mitos, berarti jarang untuk penelitian yang membuktikan bahwa vegetarian itu dapat terkena anemia. Dia lebih condong kepada profil lipid dan juga tekanan darah. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Vincent Tiameli. Apakah menjadi vegetarian itu lebih baik daripada makan makanan protein hewani? Lebih baik menjadi orang yang sehat secara gizi seimbang. Jadi mengikuti pola pedoman gizi seimbang, tetap melakukan aktivitas fisik, hindari merokok, hindari minum alkohol, dan menjaga berat badan, itu lebih baik. Jadi orang-orang yang makan protein hewani atau orang-orang yang jadi vegetarian itu sebenarnya tidak ada bedanya kalau misalnya diiringi dengan pola hidup yang benar, aktivitas fisik tetap jalan yang tadi yang saya sebutkan itu. Jadi nggak bisa dikatakan vegetarian itu lebih baik daripada orang-orang yang makan protein hewani. Bahkan di bulan November 2020 saja ada artikel yang menjadi debat antara orang yang memilih untuk menjadi vegetarian, orang-orang yang dan peneliti yang tetap mengkonsumsi makanan hewani. Dan untuk dari konklusinya tetap dilihat dari aktivitas dari pola hidupnya gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya sama aja ya Kak, kalau udah vegetarian pasti kan menjalani pola hidup sehat. Nah, yang begitu juga yang bukan vegetarian ya, tetap asalkan menjalani pola hidup sehat yang benar juga. Ya.
misalnya kita jadi vegetarian ya, kita jadi vegetarian yang saya bilang tadi yang case jadi tanpa konsumsi hewani sama sekali. Jadi itu yang tadi saya katakan, vitamin B12-nya yang pasti yang akan kurang. Vitamin B12 itu kan berpengaruh kalau misalnya untuk ibu hamil, berpengaruh kepada anak-anak yang masih di bawah 2 tahun. Apa benar kalau kita vegan umurnya jadi lebih panjang? Nah ini sebenarnya pertanyaannya agak lucu juga ya, karena maksudnya kan umur Tuhan yang tahu gitu. Jadi nggak bisa dipastikan juga orang vegan itu sama bukan vegan lebih panjang umur orang vegan. Tapi kalau misalnya untuk secara keilmuan itu kan orang dapat dilihat faktor resiko kematian itu dari penyakit-penyakitnya. Apalagi penyakit-penyakit penyerta yang degeneratif, yang misalnya kayak penyakit jantung atau pembuluh darah yang lainnya atau stroke. Itu memang benar kalau misalnya vegan itu dia resiko untuk terkena penyakit tersebut lebih rendah gitu. Jadi dikatakan di sini panjang umur adalah yang dia resikonya lebih rendah, resiko terkenanya lebih rendah. Jadi dia lebih dikatakan lebih panjang umur gitu. Benar kalau misalnya dikatakan seperti itu dalam segi keilmuan. Tapi kalau misalnya dalam segi realistis ataupun ideologis itu pasti nggak ada yang tahu umur namanya. Nah, apakah pelaku diet vegan atau vegetarian ini sudah menjamin kalau mereka sehat juga, Kak? Pelaku diet vegan ataupun vegetarian belum terjamin kalau misalnya dia makan tetap seperti itu, tapi dia tidak menerapkan pola hidup yang baik. Bahkan walaupun dia menjadi vegan tapi dia tetap merokok, dia tetap minum alkohol dan sembarangan, itu ya sama saja. Jadi kembali lagi, kalau misalnya orang yang sudah menyiapkan dia vegan kan dia sudah komit kalau misalnya dia akan hidup menjadi baik, selain menjaga lingkungan, menjaga diri sendiri juga. Karena biasanya pelaku diet vegan tuh lebih ke filosofinya ya, meaningnya dari dietnya justru ya. Nah, tapi kalau diet seperti ini, apakah disarankan Kak untuk menurunkan berat badan? Misalnya kamu vegan aja atau vegetarian atau flexitarian dan whole food diet kayak gitu? Ya, saya menyarankan untuk menjadi vegetarian untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Kenapa? Tetapi saya tidak menyarankan untuk menjadi vegan karena itu terlalu ekstrim sekali, maksudnya merubah gaya hidup yang langsung sepenuhnya. Tapi kalau misalnya menjadi vegetarian, yang pertama flexitarian itu fleksibel. Jadi saat kita sudah mulai mengkonsumsi sayur-sayuran dan tetap mengkonsumsi makanan hewani dalam jumlah yang tidak sebanyak dulu, itu menandakan kita sudah ada pertanda untuk merubah kebiasaan kita. Akhirnya pola hidup kita ikut terbawa untuk terubah juga gitu. Jadi untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, ya saya menyarankan untuk menjadi flexitarian. Ya, flexitarian, fleksibel vegetarian. Oke. Nah, ini menarik juga nih Kak, apakah diet vegan itu dianjurkan bagi penderita tertentu? Diet vegan dianjurkan untuk penderita tertentu, sepertinya tidak sih ya, karena maksudnya walaupun misalnya penderita hipertensi lah ya, hipertensi kan dia mengurangi garam, tapi dan juga mengurangi sumber-sumber lemak jenuh. Tapi dia kalau misalnya disuruh untuk menjadi vegan, pasti dia akan berontak dong pasti kan. Gitu. Jadi untuk penderita tertentu, menurut saya tidak ada yang perlu menjadi diet untuk menjadi vegan. Tapi jika diminta untuk menambahkan jumlah sayuran, jumlah buah yang dikonsumsi oleh ahli gizi, kan bukan berarti kita harus menjadi diet untuk menjadi vegan kan.
Berarti sebenarnya bukan ya Kak ya? Bukan, bukan. Itu memang diet untuk golongan tertentu aja. Nah, kalau misalnya pelaku fleksitarian atau vegetarian ini melakukan jus fasting atau yang hanya beberapa hari mengkonsumsi jus saja, apakah boleh Kak? Bagaimana Kak? Pelaku fleksitarian atau vegan ya, itu mengkonsumsi jus fasting atau mengkonsumsi sayur dan buah hanya dalam beberapa hari gitu, boleh nggak? Hanya dalam beberapa hari, sebenarnya kan kalau misalnya orang sudah menerapkan itu kan nggak sehari 2 hari dia disebut langsung dia menjadi dia vegetarian. Kalau misalnya dia sudah nyampe sampai merubah seluruh total gaya hidup dia menjadi lebih sehat, maka mungkin kita dapat dapat katakan dia menjadi vegetarian. Setidaknya apa namanya? Setidaknya mungkin 1 bulan, karena kalau misalnya kita melihat dari perubahan pola hidup ataupun perubahan berat badan seseorang itu kan dilihat dari 1 bulan dia melakukan dietnya, maka dapat saya katakan bahwa harus dibutuhkan seminimalnya itu 1 bulan ataupun 3 minggu untuk mengatakan dia itu menjadi seorang pelaku fleksitarian atau pelaku vegetarian. Nah, untuk mereka yang sudah membiasakan itu seperti vegetarian vegan, kalau melakukan detoksifikasi dengan jus, fasting gitu ya, buah dan sayur aja, berarti mereka sudah aman ya Kak, karena sudah terbiasa gitu. Iya, sudah terbiasa. Karena kembali lagi tubuh itu butuh penyesuaian. Oke, berarti aman ya. Keuntungannya dari diet vegetarian itu yang pertama kita terhindar dari resiko untuk terkena penyakit degeneratif, penyakit modern sekarang misalnya kayak stroke, Kolesterol ya. lalu penyakit jantung, PJK, itu dia resikonya lebih rendah daripada diet orang-orang yang melakukan diet-diet lainnya. Misalnya kayak diet nih, mungkin dietnya ya diet keto ya, atau diet DBM itu dia kan hewaninya banyak dan juga sumber lemak jenuhnya juga banyak. Itu kan dia sebenarnya untuk apa namanya resiko dari kedepannya akan lebih tinggi dari melakukan diet. Berarti keuntungannya itu ya Kak, bisa terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif gitu. Iya. Bahkan kalau misalnya ditanyakan ke pelakunya langsung, untuk orang-orang yang melakukan diet vegan atau vegetarian, dia dikatakan lebih enteng giginya gitu, lebih enteng dan lebih apa namanya, gue jadi lebih ngerasain itu sama mati hidup gitu tanya, dibandingkan dengan orang enggak melaksanakan diet vegetarian. Nah, diet buat orang tua apa tuh Kak? Rekomendasi kali ya. Buat orang tua, orang tuanya punya masalah apa dulu ya? Mungkin bisa melaksanakan diet das kali Kak. Diet das atau dietary diet untuk orang-orang yang menderita hipertensi. Ya? Jadi perbanyak dari sayur dan buah, lalu kurangi dari lemak-lemak yang jenuh. Untuk garamnya, jadi garam digunakan garam meja. Jadi nggak pakai garam sama sekali pun saat masak, tapi saat mau makan ditakar garamnya. Jadi lebih teratur. Karena kan biasanya kalau misalnya udah masuk ke umur tua kan pasti orang kena hipertensi ya, tensinya pasti tinggi orang-orang tua. Jadi bagaimana Kak tipsnya jika kita ingin memulai diet yang mengutamakan nabati, sayur dan buah? Jadinya vegetarian ya? Vegetarian apa fleksitarian Kak? Karin? Ya, fleksitarian juga. Oh, ya. Ya, karena tadi saya lebih condong mengarahkan orang ke fleksitarian karena orang tetap masih harus makan makanan hewani. Cara yang pertama kalian
Kalau ada dua cara. Yang pertama itu kalau misalnya kalian itu takut untuk memulai, kalian bisa minta tolong untuk ke ahli gizi, konsultasi dulu. Kalau yang kedua, kalian ini udah tetapkan niat, dimulai dari perubahan dulu di pola hidup. Dari mulai saya bangun pagi jangan langsung ngebahan, jangan langsung main HP, tapi langsung ngebahan, langsung exercise, lompat-lompat, senam, yoga, misalnya. Lanjut saat tubuh sudah mulai terbiasa untuk olahraga seperti itu, maka dia akan memperbanyak untuk konsumsi dari sayur dan buah. Karena kan kalau rakyat Indonesia juga kan biasanya dia kenapa takut konsumsi sayur sama buah tinggi, karena kalau sayur itu rasanya adem, ya kan, dan kayak sayur tuh selalu makanan-makanan yang kuat, padahal kan bisa makanan-makanan yang kayak ditumis atau dimakan langsung, misalnya kayak lettuce gitu. Bahkan kalau misalnya buah, takut misalnya buah itu kan makanan orang kaya gitu, orang kaya doang yang makan buah. Ya sebenarnya enggak, kan kita bisa ngatur dari beberapa makanan-makanan lokal, buah-buah lokal juga kan harga-harganya murah. Kalau misalnya kita mau niat merubah, maka biaya bukan masalah. Nah itu jadi yang tadi saya katakan, dimulai dari niat, lanjut di aktivitas, baru diubah ke pola makan. Nah, ini ada pertanyaan nyangkut Kak dari Lokerpedia Jakarta. Orang tua saya takut konsumsi buah karena katanya tinggi gula. Sebetulnya masih bisa nggak sih Kak? Masih bisa. Untuk buah-buahan itu kan ada beberapa yang buah mungkin yang kurang dianjurkan untuk penderita diabetes, misalnya kayak mangga gitu, karena tinggi gula. Tapi kan kalau misalnya buah-buahan itu dia kan masuknya gulanya adalah gula fruktosa. Gula fruktosa itu atau gula madu, dia beda untuk pemecahannya dibandingkan dengan gula glukosa. Jadi kalau misalnya masih takut, mungkin orang tuanya bisa diajak kerjasama, misalnya ayo coba dulu sedikit, baru habis itu angsur-angsur lebih baik gitu, dan sekaligus memberikan edukasi bahwa ini nggak tinggi gula kok. Jangan lupa untuk tetap konsultasi ke ahli gizi, karena bisa jadi kalian kan salah, kalau orang awam kan salah ngejelasin ke orang tuanya gitu kan, atau biasanya orang tua anak ngajarin orang tua gitu kayak udah pinter aja gitu kan. Makanya harus butuh orang-orang profesional, misalnya konsultasi ke ahli gizi untuk lebih jelasnya. Atau mungkin dialternatifkan, diganti cara konsumsinya ya Kak ya? Ya, diganti cara konsumsinya. Biar lebih menarik, misalnya jadi salad gitu ya, salad buah, apalagi sekarang lagi zaman banget ya. Iya, betul. Nggak pakai mayones banyak-banyak, nggak pakai yogurt mungkin ya, jadi lebih alami gitu. Atau jus gitu, seperti cold press juice lebih aman ya Kak, yang pure, yang tanpa gula. Dan minggu depan juga kita masih ada IG Live membahas food combining bersama pakarnya langsung, Mas Erika Lebang. Juga sahabat sehat bisa ikutin hari Kamis jam 4 sore. Terima kasih juga buat Mas Fatih udah nemenin sahabat sehat dan menjawab pertanyaan juga. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf juga karena banyak kendala di awal-awal tadi, bahkan di internet juga. Oke. Mungkin kita sampai jumpa untuk next session ya, Kak Fatih. Nah. Terima kasih sahabat sehat, sampai jumpa.